Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Juhad dari kelompok 2 dan teman-teman kelompok saya yaitu Saya Syahrani Indra Rustamadi. Saya Hamid Rusdi Aldiansyah. Saya Duka Mianda Pinandito. Saya Amanda Perdana Putri Sutrisno. Adapun topik yang kita bahas kali ini yaitu sistem otot. Sistem otot atau jaringan otot merupakan salah satu bagian dari sistem pergerakan tubuh manusia yang termasuk dalam sistem muskuloskeletal. Oleh karena itu, jaringan otot bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel otot yang juga mengandung jaringan ikat. Sel-sel otot memiliki aktivitas metabolisme yang sangat aktif sehingga membutuhkan banyak oksigen dari sumber nutrisi. Agar dapat berfungsi dengan baik, maka jaringan otot harus tertambat pada jaringan ikat fibrosa. Next, Mbak Manda. Sarkomer. Sarkomer ialah unit dasar dari otot-otot, terdiri dari sel-sel tubular, otot miosit atau miofiber yang terbentuk dalam proses yang dikenal sebagai miogenesis. Next, Mbak. Filamen tebal yang membentuk ialah miosin, sedangkan filamen tipis yang membentuk ialah aktin. Miosin memiliki otot yang panjang, ekor berserat, dan kepala berbentuk bulat yang mengikat aktin. Kepala miosin juga mengikat ATP yang merupakan sumber energi bagi pergerakan otot. Miosin hanya dapat mengikat aktin ketika situs mengangkat aktin terpapar oleh ion kalsium. Next, Mbak Manda. Struktur filamen otot. Yang pertama yaitu aktin. Aktin memiliki polimer filamen yang panjang, yang terstruktur globular, terpilih spiral, berbentuk double helix dengan diameter 5,6. Yang kedua, tropomiosin molekul tipis dengan panjang sekitar 40, terdiri dari 2 rantai polimetida berbentuk spiral, berjalan sepanjang sisi luar benang aktin yang terpilih. Yang ketiga yaitu tropinin, merupakan kompleks dari 3 subunit, yaitu 1 tropinin T yang melekat pada tropimiosin. Yang kedua yaitu troponin C yang berfungsi untuk mengikat ion kalsium. Yang ketiga yaitu tropinin I yang menghambat interaksi antara aktin dan miosin. Yang keempat yaitu miosin, terdiri dari 2 rantai berat yang identik dengan 2 pasang rantai ringan. Rantai ringan berat berpilin membentuk ekor, sedangkan penonjolan kecil pada ujung rantai berat membentuk kepala yang berfungsi untuk mengikat ATP dan mengikat aksin. Dilanjutkan dengan Mas Zuhad. Terima kasih Mbak Syahrani. Kontraksi otot, teori filamen bergeser atau sliding filament teori.
Pada teori ini menjabarkan tentang terjadinya perubahan fisik pada kontraksi otot. Pita I dan pita H memendek, antar garis Z saling mendekat. Zona tumpang tindih menjadi besar dan lebar. Pita A tetap. Proses ini terjadi selama proses kontraksi. Teori kontraksi otot yang disebut model sliding filament menyatakan bahwa kontraksi didasarkan adanya dua set filamen di dalam sel otot kontradiktil yang berupa filamen aktin dan miosin. Rangsangan yang diterima oleh asetikolin menyebabkan aktomiosin mengerut atau kontraksi. Next, Mbak Amanda. Baik, saya Selanjutnya akan akan dijelaskan oleh Mas Duval. saya akan jelaskan tentang mekanisme kontraksi otot. Teori sliding filament. Untuk memulai kontraksi, hal yang pertama terjadi adalah datangnya ATP, yaitu sumber energi, dan dia akan menempel pada kepala miosin. Ternyata menempelnya ATP ini menyebabkan kepala miosin lepas dari aktin. Kemudian langkah kedua, miosin adalah ATPase. Ase adalah enzim. ATPase adalah enzim yang dapat mengubah ATP menjadi pecahan-pecahannya. Pada tahap ini, miosin sebagai ATPase akan memecah menjadi ADP plus fosfat plus energi. Energi yang dilepas dari ikatan fosfat seakan-akan diubah atau dikonveksi menjadi energi kepala miosin. Lalu kepala miosin masuk ke fase tinggi energi. Maksudnya miosin ini sekarang penuh energi. Kemudian langkah ketiga, walaupun ATP pecah menjadi ADP plus fosfat plus energi, ADP dan fosfatnya itu masih menempel pada miosin yang berada pada kondisi tinggi energi ini. Pada tahap ketiga, fosfat akan melepas dari kepala miosin dan menyebabkan lepasnya energi yang terkurung di dalam miosin yang berada di kondisi tinggi energi tadi. Lepasnya energi ini akan membuat si miosin mendorong aktin yang menyebabkan aktin bergerak ke tengah dan akan menarik dinding-dinding sarkomer, menyempit dan berkontraksi. Yang langkah keempat, kepala miosin kembali ke tahap awal posisi 1. Cuma di situ masih ada ATP. Di tahap ini ATP akan dilepas sehingga kondisi miosin kembali 100% seperti kondisi awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kamit. Mekanisme kontraksi otot dimulai dengan pembentukan kolin menjadi asetikolin yang terjadi di dalam otot. Proses itu akan diikuti dengan penggabungan antara ion kalsium, troponium, dan tropomisin. Penggabungan ini memacu penggabungan miosin dan aktin menjadi aktomiosin. Terbentuknya aktomiosin menyebabkan sel otot memendek atau berkontraksi pada plasma sel. Ion kalsium akan berpisah dari troponium sehingga aktin dan miosin juga terpisah dan otot akan kembali. Yang ketiga, yang terjadi pada waktu kontraksi, filamen aktin akan meluncur atau mengerut di antara miosin ke dalam zona H. Zona H adalah bagian terang antara dua pita. Dengan demikian, serabut otot memendek atau yang tetap memanjang adalah pita A atau pita gelap, sedangkan pita I, pita terang, dan zona H bertambah pendek atau kontraksi. Lalu ujung miosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisis menjadi ADP. Beberapa energi dilepaskan dengan cara memotong pemindahan ATP ke miosin yang berubah ke konfigurasi energi tinggi.
Kemudian simpanan energi miosin dilepaskan dan ujung miosin lalu beristirahat dengan energi rendah. Pada saat ini terjadi relaksasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kamil. Mekanisme kontraksi otot. Otot merupakan gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Otot bekerja dengan cara berkontraksi, menggerakkan tulang dan sendi, membuat manusia dan hewan bisa bergerak. Namun bagaimana mekanisme terjadi kontraksi otot? Ada 3, yaitu pelepasan ion kalsium. Mekanisme kontraksi otot dimulai dari sistem saraf pusat sebagai pusat kendali tubuh. Sistem saraf pusat, baik otak maupun sumsum tulang belakang mengeluarkan impuls atau potensial aksi neuron motorik. Potensi aksi kemudian akan menjalar hingga ke ujung serat otot memicu pelepasan asetilkolin. Yang kedua, pembentukan jembatan silang aktin dan miosin. Setelah pelepasan ion kalsium, mekanisme otot masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembentukan jembatan silang antara aktin dan miosin. Ion kalsium yang dilepas kemudian berikatan dengan tropin. Hal tersebut mengaktifkan dan memberikan jalan untuk berikatan miosin yang berikatan dengan aktin membentuk suatu struktur yang dinamakan dengan jembatan silang. Yang ketiga, pergeseran aktin dan miosin. Miosin kemudian mengikat aktin dan menariknya ke dalam. Tahap ini mengkonsumsi energi dalam bentuk ATP. Ikatan ini melepaskan ADP dan juga fosfat kepada miosin, kemudian berikatan dengan ATP yang baru, membuatnya melepaskan aktin. Jenis kontraksi otot ada 4. Yang pertama, kontraksi konsentris. Kontraksi konsentris terjadi saat otot diperpendek secara aktif. Otot menegang saat kamu mengaktifkannya. Misalnya, saat mengangkat sesuatu yang lebih berat dari biasanya. Hal ini menimbulkan ketegangan pada otot. Akan tetapi, jenis kontraksi ini terjadi ketika beban yang diangkat kurang dari maksimal otot. Contohnya adalah saat mengangkat kotak yang berat. Saat jongkok, untuk mengangkat kotak, otot lengan mungkin berkontraksi menahan beban, sedangkan otot kaki menegang saat kamu berdiri. Yang kedua, kontraksi eksentrik. Jenis kontraksi ini terjadi saat otot memanjang secara aktif selama aktivitas normal. Contohnya adalah saat menurunkan benda yang berat. Otot harus tetap kencang untuk mengatur beban, namun memanjang untuk memindahkan beban ke posisi yang berbeda. Yang ketiga, kontraksi isometrik. Kontraksi otot ini terjadi saat otot ditahan secara aktif pada jarak tertentu. Contohnya adalah saat membawa sesuatu di lengan. Kita tidak mencoba menaikkan atau menurunkan benda tersebut, tapi tetap pada posisi stabil. Yang keempat, peregangan pasif. Kontraksi otot ini terjadi ketika otot memanjang secara pasif. Misalnya, kita membungkuk untuk menyentuh jari kaki. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Amanda. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.